potensi yang harus didukung. Mungkin kita bisa merasakan kalau kita sedang menonton suatu tayangan, apakah sepak bola, olahraga, atau sesuatu yang walaupun kita tidak paham, tapi karena itu menyemangati kita, itu juga bisa berdampak pada banyak hal. Kita menjadi lebih bersemangat, kita menjadi merasa bangga, seperti itu. Nah, kebanggaan itulah yang ingin kita hadirkan pada malam hari ini. Oke, acara nanti akan dipandu oleh siswa kami dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Papua, Papua Barat. Nanti silakan Rifda membawakan dengan gayamu sendiri, dengan caramu sendiri, supaya suasananya bisa lebih lebih cair. Oke, silakan waktu Ibu serahkan kepada Rifda sebagai host atau moderator. Silakan Rifda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman dan semuanya. Selamat bergabung dalam webinar Kasuari IGI Papua Barat, edisi 18. Teman-teman sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita semua diberi karunia dan rahmat, sehingga sama-sama kita dapat mengikuti kabar ini, webinar ini. Teman-teman, saya akan perkenalkan, saya Rifdani Sabau yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Dan dalam mengawali acara ini, membuka webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bentar ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, webinar ini dihadiri oleh dua narasumber yang berprestasi asal dari Papua Barat, yaitu Clarencia Cindia Gloria Marani sebagai finalis KSN Kimia tingkat nasional dan Muhammad Faiz Usman sebagai Free Fire Asia Championship Play-ins 2021. Nah, untuk itu saya serahkan kepada Ibu Chandra untuk sebagai Ketua IGI Papua Barat untuk memberi sambutan sedikit Ibu tentang tujuan webinar ini. Kepada Ibu saya persilahkan. Oke, berarti Ibu bicara lagi nih. Baik, terima kasih Rifda. Iya, mungkin tadi sudah saya singgung di awal latar belakangnya. Jadi IGI Papua Barat itu memang konsisten untuk menjadikan webinar ini sebagai corong ya, sebagai kanal untuk mengembangkan pendidikan dengan cara saling berbagi ya. Apakah jadi best practice atau hal-hal yang baik dari seluruh daerah di Papua Barat itu kita diskusikan di sini. Seperti misalnya edisi yang kemarin kami menghadirkan narasumber dari Ibu Kabid, ya Ibu Sujanti Kamat, Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat untuk membicarakan tentang P3K. Gitu. Jadi apa saja yang sedang hangat dibicarakan atau dibutuhkan oleh kalangan pendidik dan tenaga kependidikan juga siswa, itu kami sengaja membuat webinar seperti ini. Nah, karena pada kesempatan kali ini adalah bertepatan atau masih hangat untuk kita merayakan Hari Guru Nasional, maka mari kita mengisinya dengan berefleksi. Berefleksi itu banyak caranya, dan diantaranya sebenarnya kami, guru-guru di Papua Barat itu
kehadiran kami sebenarnya itu untuk melayani kalian, ya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif terhadap masa depan kalian. Mungkin ibaratnya kalian itu adalah bibit-bibit, ya, bibit-bibit anak bangsa yang harus kami rawat. Nah, tentu saja bibit-bibit itu kan beragam. Sebagaimana kita tahu, bibit-bibit itu ada yang cocok tumbuh di tanah yang tidak suka air, ada yang banyak airnya, seperti itu. Jadi sebenarnya memahami kalian adalah unik, beragam, itu sangat penting. Sehingga menghadirkan kalian adalah mungkin salah satu cara kami untuk bagaimana memahami kalian yang beragam ini sehingga ketika Bapak Ibu guru itu mendidik, membina, itu mendapatkan referensi informasi yang bermanfaat, yang cocok gitu. Karena dengan memahami bahwa kalian beragam, maka pendekatan yang dilakukan itu juga bisa bervariasi. Tidak one shot aja ya, satu untuk semua, satu perlakuan untuk satu kelas itu Ibu pikir apalagi era sekarang cara belajar kalian juga berbeda, tantangan Anda juga berbeda seperti itu. Nah, itu sangat penting kami ketahui. Nah, menghadirkan mungkin sebagai Rifda juga sebagai ketua OSIS nanti sedikit bisa menceritakan bagaimana sulitnya menjadi pemimpin dalam skala kecil. Nah, itu juga menarik untuk kita diskusikan di sini. Jadi intinya sebenarnya silakan kalian bercerita untuk dalam versi kalian sendiri dan bagaimana sih sebenarnya kalian menatap masa depan itu seperti apa dan apa yang bisa kami bantu, ya, apa yang bisa kekurangan apa sih yang selama ini kalian lihat sehingga kami bisa mengisinya, menyiapkannya, sehingga kami menjadi guru-guru dengan pribadi yang senantiasa berusaha untuk menjadi pembina Anda. Mungkin itu sih niat-niat dari para pengurus IGI Papua Barat, merefleksi sekaligus itu kan juga bentuk mensyukuri bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berdiskusi bukan hanya di kelas formal ya, tetapi juga ini dihadiri dengan oleh Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini apalagi ini juga di streamingkan, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi Anda, tapi juga teman-teman Anda dan tentu saja bagi kita semua seluruh Indonesia ini, khususnya Papua Barat. Mungkin itu Rifda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah membacakan laporan kegiatan dan juga tujuan daripada webinar ini. Oke, selanjutnya boleh dong tanya-tanya langsung ke siapa duluan ya? Ke Karen dulu ya. Kalau gitu saya tanya langsung ke Karen. Karen, apa motivasi kamu untuk belajar selama ini? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini motivasi saya belajar yang pertama yaitu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Kemudian motivasi yang lain juga saya ingin menambah pengalaman ya dengan wawasan yang luas dengan cara saya belajar, ikut lomba-lomba dan segala macamnya diharapkan saya dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain. Artinya bahwa setiap kegiatan atau lomba yang saya ikuti pasti diikuti oleh teman-teman juga yang memiliki kemampuan yang lebih ya daripada saya. Misalnya kemarin saya berkompetisi dengan teman-teman lain dari luar kota. Tentunya kota-kota besar seperti Bali, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya bisa mengukur kemampuan saya sampai manakah saya mengerti akan konsep atau materi yang akan diperlombakan. Jadi motivasi saya sih banyak.
tapi yang terutama adalah untuk membanggakan orang tua dan juga untuk sukses ke depannya karena pendidikan yang saya tempuh hari ini menentukan masa depan saya yang akan datang. Sekian dari saya. Ibu, suaranya tidak kedengaran. Oke, terima kasih Karen. Oke, selanjutnya saya mau tanya untuk Faiz. Faiz, bagaimana proses kamu dalam bermain game sampai bisa disebut pro player sampai saat ini? Dikenal banyak orang sampai masuk tadi tuh Free Fire Asia Championship Play-ins 2021. Faiz, boleh bercerita sedikit? Silakan. Ya, baik, makasih buat pertanyaannya. Kalau buat saya, untuk motivasi buat bermain games, yang pertama yaitu bisa membanggakan orang tua dengan kata ya hobi ya, bukan pekerjaan. Ya hobi. Terus dan saya juga ingin kayak menjadi ada abang saya yaitu Ilham Ilham siapa ya? Ilham Alkatiri. Dia seorang pro player juga dari Papua Barat. Dia juga pernah ke Brazil mewakili Indonesia dan saya sangat bermotivasi kepada dia. Dan untuk kedepannya sih saya ingin menjadi juara dunia sih dan harus membanggakan Indonesia juga. Mungkin itu saya motivasi saya. Sekian dan terima kasih. Faiz, masuk ke proses belajar kamu dari pertama dari awal kamu main game gitu. Seperti kapan pertama kali ikut tur Free Fire? Kalau proses belajar main game tepatnya 2018 yaitu pas saya kelas 1 SMA dan saya main itu sebenarnya lihat kakak dan kakak pun mengajari saya main game dan ikut-ikut lomba-lomba turnamen. Tepatnya di Fak-Fak yaitu pas turnamen pertama berada di lokasi JFC dan kalau main satu tim sama kakak. Jadi kalau bertim itu ada 4 orang. Dan di situ kita melawan seluruh player dari Fak-Fak dan alhamdulillah saya menjadi champion dan juara satu di turnamen pertama kali pas bermain. Halo Rifda, ngelek kah? Halo Rifda. Itu ikut pertama langsung menang gitu, Faiz? Iya Ibu, baru ikut pertama kali. Oh gitu. Awalnya memang orang tua setuju atau enggak kalau main game? Karena kan rata-rata orang tua itu, main game aja terus dilarang gitu. Gimana tuh? Ya, Kayaknya kalau pertama-pertama sih orang tua kayak kurang mendukung, kayak kurang percaya. Kalau game ini bisa menghasilkan uang dan apa-apa, karena kan waktu itu masih sekolah juga. Dan saya selalu bilang ke orang tua, saya main game hanya sampingan. Jadi kalau belajar tetap belajar, jadi fokus buat sekolah. Jadi waktu belajar itu belajar kayak ada waktu luang paling cuma main game 2 jam atau 3 jam. sepertinya Rifda agak ini ya, terganggu jaringannya. Oh berarti motivasinya serius, ya apa, karena memang ada figur yang ingin kamu contohkan, kamu ikuti, bukan karena memang, ingin dapat hadiah atau Iya gimana? Ibu, Oke, Rifda? soalnya Heeh. soalnya abang itu kayak buat saya bermotivasi lah, karena dia pernah mewakili Indonesia sampai ke Brazil.
Oh Dan gitu. saya mungkin harus melambung dia lah. Keliling dunia juga bisa. Oke. Ya, silakan Rifda. Tadi Ibu ambil alih waktu nge-lag. Silakan. Oke, terima kasih Faiz, terima kasih Ibu. Selanjutnya buat Karen. Karen, bagaimana proses belajar kamu sampai mencapai prestasi-prestasi tersebut? Boleh dong cerita dari awal kamu ikut Olimpiade apa? Boleh. Seperti Faiz tadi. Silakan Karen. Oke. Mungkin saya agak cerita agak sedikit panjang. Jadi, waktu pertama kali saya ikut lomba itu waktu, umur 4 tahun, waktu di TK, waktu itu 0 kecil ya. Saya masuk TK waktu itu 4,5 tahun, waktu 0 kecil. Di situ pertama kali yang saya ikut itu lomba menyanyi. Jadi, waktu TK itu ada antar TK di Kota Manokwari itu, eee melaksanakan lomba menyanyi, ya, menyanyi secara solo, menyanyi tunggal. Nah, di situ saya ikut. Itu ditunjuk oleh guru, lebih tepatnya ibu guru ya pada saat itu. Waktu itu saya ikut dan berhasil mendapat juara 1. Karena memang pada dasarnya saya tahu menyanyi, saya juga tahu menyanyi, sering menyanyi di gereja, jadi, untuk lomba-lomba menyanyi, saya sering ikut sejak TK. Nah, selanjutnya di TK ada prestasi-prestasi lain selain menyanyi juga, waktu itu saya ikut lomba menggambar juga se-TK di Manokwari, dapat juara 1. Kemudian kalau lomba melukis waktu TK juga ada, juaranya juara 3 kalau melukis, kalau menggambar yang juara 1. Kemudian bergegas untuk SD, waktu kelas 4 SD di situ, saya ditunjuk untuk ikut saya ditunjuk untuk ikut lomba dokter kecil ya, yang ada seperti yang Ibu sudah share ini gambarnya. Ini adalah suasana di mana saya, mengikuti lomba dokter kecil waktu itu tahun 2015. Sebelumnya ini tahun 2014 itu saya ikut, itu nanti fotonya ada pas saya pegang piala waktu pakai baju batik, itu tahun 2014, sedangkan yang ini tahun 2015. Jadi, saya ikut 2 kali berturut-turut waktu SD dan berhasil mendapat juara 1 dari serangkaian lomba yang diadakan. Jadi di dalam lomba itu ada berapa banyak, seleksi dan saya keluar menjadi juara 1. Waktu itu mewakili SD Impres 41 Sidala, Manokwari. Nah, selanjutnya juga saya, juara 1 gerak jalan ya, waktu itu dalam regu dan saya pemimpinnya. Kami berhasil, mencapai juara 1, waktu itu, untuk memperingati HUT Kota Manokwari. Dan setelah saya SD, saya, beranjak ke SMP. SMP ada prestasi-prestasi juga, salah satunya ada di foto yang Ibu sudah share, ini waktu menang lomba cerdas cermat tata ruang, yang dilakukan oleh, Dinas Pekerjaan Umum ya, Agraria dan Tata Ruang. Dari SMP 6 Manokwari, kami berhasil mendapat juara 4. Waktu itu 2 tahun berturut-turut juara 4 dari 2018 dan 2019. Ini ada sertifikatnya yang sebelah, yang ini medali yang saya peroleh. Kemudian waktu di SMA, kemarin saya sempat ikut lomba. Yang pertama itu lomba debat. Ini kalau yang ini foto waktu ini ya, dokter kecil ada yang sebelah sini. Yang ini waktu menang lomba cerdas cermat tata ruang. Kalau di SMA lomba pertama yang saya ikut itu ini ya, ada ini fotonya. Ini lomba debat bahasa Indonesia yang saya ikut. Di situ kami terpilih dari perwakilan SMA untuk ikut berlomba. Nah, kemudian setelah itu saya juga ikut KSN waktu itu dipilih oleh ibu guru. Ibu guru, bidang kimia, mapel kimia, disuruh saya ikut. Sebenarnya saya tidak terlalu ingin ikut untuk bidang kimia, karena saya rasa bahwa kimia ini susah, tapi karena dipilih jadi ikut.
Jadi hanya sekedar ikut awalnya. Awalnya tidak ingin menang, tapi ingin cuma ya ikut-ikut saja menambah pengalaman dan ingin membuka wawasan agar bisa lebih mengerti dan memperdalami mata pelajaran kimia ini. Kemudian saya ikut pertama itu seleksi tingkat sekolah ya antar kelas. Jadi waktu itu saya masih kelas 1. Kelas 1 kami seleksi antar kelas ya. Ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, puji Tuhan dari antara banyaknya peserta yang seleksi waktu tingkat A, saya keluar sebagai nilai yang tertinggi. Artinya bahwa seleksi itu saya berhasil mendapatkan nilai yang tertinggi dari antara kakak-kakak kelas yang saya pikir mereka yang harusnya nilai tinggi, tapi saya yang keluar sebagai nilai tertinggi. Akhirnya dari situ kami tes lagi seleksi yang kedua, masih tetap sama saya di urutan pertama. Namanya kemudian bergegas ke, jadi nanti dipilih 3 orang dari yang lolos-lolos itu. Yang lolos itu ada 10 orang kalau tidak salah dari antar kelas, kemudian disaring menjadi 3. 3 itu yang ikut kabupaten. Nah, dari kabupaten itu lolos ke provinsi cuma saya. Kakak kelas saya 2 itu yang kelas 2 waktu itu, saya masih kelas 1, itu tidak lolos. Kemudian ke provinsi saya yang lolos. Kemudian yang dari provinsi ini saya sudah kelas 2 SMA sekarang ini. Dari provinsi lolos juga akhirnya sampai ke tingkat nasional. Jadi awalnya saya hanya iseng-iseng ikut, hanya untuk menambah wawasan, akhirnya terbawa juga sampai ke nasional. Jadi cara belajar saya itu banyak ya, sebenarnya banyak sekali. Cara belajarnya, belajar sendiri, belajar mandiri, kemudian juga ada bimbingan khusus dari guru di SMA 1, bimbingan kimia ya. Jadi itu diatur jadwalnya, hari apa saya dibimbing, dibina, agar mengerti, paham betul tentang materi kimia yang nanti akan dilombakan. Kemudian juga saya belajar sendiri, belajar setiap malam. Jadi belajar saya tuh saya harus dapat mood untuk belajar baik-baik baru saya belajar. Jadi kalau misalnya kalau tidak ada mood ya tidak belajar. Jadi belajarnya tuh tidak maksudnya tidak terjadwal sih, belajar ya kalau ada kesenangan untuk belajar, baru saya belajar. Karena kalau dipaksakan untuk belajar, kalau bagi saya eee, saya tidak akan enak selama pembelajaran itu berlangsung. Jadi, di luar jam sekolah, saya mengatur jam belajar saya, sesuka hati saya. Artinya di saat saya ingin sekali untuk belajar, saya belajar. Itu mungkin bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam kalau memang saya benar-benar fokus untuk belajar kimia. Nah, semakin saya mempelajari kimia, ternyata semakin jatuh cinta terhadap kimia. Bahwa kimia itu sebenarnya saya anggap susah, padahal sebenarnya itu gampang dan menarik untuk dipelajari, seperti demikian. Nah, selanjutnya, pas saya ikut KSN Kimia itu juga beriring dengan lomba Lokalate Bisnis Academy waktu itu diselenggarakan. Itu kami berkelompok, kemudian kami seleksi regional, ada Jayapura, Sorong, kemudian dari mana saja itu kami seleksi, kami lomba tingkat regional dan puji Tuhan kami juara 1 marketing. Kami mewakili regional Papua masuk dalam Indonesia Timur. Pada saat itu saya agak kebingungan ya, karena kenapa tingkat Indonesia Timur tapi ada dari Bali. Jadi kita bersaing dengan wilayah Bali. Nah, menurut saya ini mungkin tingkatnya tingkat nasional karena ada Bali. Jadi di dalamnya kita bersaing dengan kota-kota besar, salah satunya Bali, dan puji Tuhan kami mendapat juara 4 waktu itu, dan kemarin sertifikatnya baru dikasih di sekolah. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Karen. Selanjutnya, atau ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita, saya persilakan.
Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, satu pertanyaan lagi untuk Faiz. Faiz, bagaimana tanggapan orang tua dan teman-teman kamu? Kan biasa ada orang tua yang jangankan orang ih, Apakah nge-lag Faiz mendengar yang disampaikan Rifda? Iya, Ibu. Ya. Nge-lag. Ya, tadi minta tanggapan keluarga dan teman-teman ya terhadap prestasi Faiz. Ya. Silakan dijawab, Faiz. Menurut kamu Ibu, apa, pada awalnya itu memang mendukung atau bagaimana teman-teman kamu, keluarga kamu terhadap apa prestasimu ini? kalau pertama sih orang tua kayak tidak percaya. Soalnya kayak kan uang kayak kan kalau turnamen kita selalu dapat hadiah, terus bawa pulang piala, bawa uang. Orang tua tanya, ini piala dari mana kau curi? Kak? Saya bilang ini turnamen. Soalnya soalnya kan terus saya kirim video-video orang tua, tapi orang tua masih tetap belum mendukung karena masih masih sekolah juga. Dan selama pas pertama kali saya berangkat yaitu tahun 2019 ikut turnamen dari Dunia Games yang diadakan Telkomsel, orang Telkomsel yang adakan. Dan itu saya bersama teman-teman saya yaitu Hanan, dia juga sekarang masih di SMA Negeri 1. Terus ada teman saya juga Asrul, terus Bang Adi dia dari Makassar sama Arthur dari Padang. Jadi kita berlima setim. Dan kita main kualifikasi itu ada 3 tahap, yaitu kualifikasi umum, semifinal, semifinal kedua, dan final regional. Dan kita mewakili dari regional timur, yaitu Pamasuka, Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Dan pas finalnya itu di Jakarta, tepatnya di dekat Gelora Bung Karno, yaitu tenis indoor Senayan. Dan kita bermain 7 match, yaitu 7 ronde. Dan alhamdulillah pas turnamen pertama berangkat itu kita mendapatkan juara 3. Dan disambut meriah oleh teman-teman penonton-penonton di situ karena tidak sangka dari timur datang jauh-jauh bisa dapat juara. Oke, ya Rifda kayaknya ini ya jaringanmu jadi masuk keluar. Jadi seperti itu ya. Oke, Rifda ada pertanyaan lanjutan? Kayaknya Pak Bayu udah penasaran ya mau bertanya. Iya Pak Bayu. Oke, terima kasih yang terhormat De Clarence Marani, yang terhormat De Rifda, Buketos Fakfak, dan yang terhormat De Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, alumni dari SMA Islam Atira 2 Bukit Baruga Makassar. Siapa tahu Clarensa kenal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari Baruga, dari Atira. Ada kenalan mungkin bisa disampaikan.
Ini kedua juri ini sangat timpang tindih dengan kehidupan Bayu waktu SMA. Waktu Bayu mengikuti acara, kalau adik sekarang KSN, Bayu itu OSN. Dulu sempat mengikuti fisika di waktu kelas 11, tetapi sebenarnya Bayu tidak kepengen untuk ikut. Karena apa? Karena ada temannya Bayu itu sudah lebih tinggi sebenarnya daripada Bayu. Karena Bayu itu hanya biasa-biasa aja untuk mengikuti lomba, bukan biasa-biasa, tapi intinya ilmu Bayu masih lebih rendah begitu. Yang lebih tinggi biologi sebenarnya, cuma nggak pernah ikut OSN atau KSN. Tetapi gurunya Bayu, guru fisika itu minta Bayu ikut. Walaupun Bayu dulu pernah kayak belajar begitu lancar, tapi pas seleksi itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya sampai 40 besar dan akhirnya tidak lolos. Jadi hikmah dari Bayu mungkin lebih kepada bagaimana penguasaan materi, karena materi dari Olimpiade ini belum bisa, tapi mungkin tidak belum sesuai dengan yang Bayu kuasai. Dan juga Bayu itu dulu alhamdulillah akhir ini di masa pandemi ini baru pertama kali mendapat bahagian untuk menjadi pembicara di berbagai seminar, khususnya yang terkait dengan masalah yang keilmuan Bayu miliki, dimulai dari acaranya Do You Lead. Do You Lead itu adalah organisasi mahasiswa gizi yang seleksi, yang ikut pelatihan dari berbagai bulan kemarin di berbagai universitas di perguruan tinggi negeri atau swasta gizi di Indonesia. Kemudian alhamdulillah kebetulan Sadar Igi di bawah Bu Bu Umi akhirnya diterima sebagai pembicara di Sadar Igi kemarin terkait dengan kompetensi kerja. Kalau soal dan juga di berbagai nanti insya Allah alhamdulillah mengikuti lomba poster, kemudian lomba yang lain ini sedang berjalan, semoga insya Allah sukses. Kalau cara belajar Bayu waktu itu lancar sekali, tetapi di salah satu waktu acara Sadar Igi kemarin itu Bayu sempat menyatakan atau mengakui bahwa Bayu pernah mendapat bully dari SMP Atirah waktu itu, teman-temannya Bayu di sana. Bahkan ini mempengaruhi belajarnya Bayu. Dan itu mohon maaf Bu, Ketua Igi, Bayu bicara panjang karena ini ini adalah forum Gen Z dan ini forum banget cocok untuk Bayu sendiri secara pribadi. Karena Bayu itu kalau mau belajar secara lancar alhamdulillah, seperti sampaikan Clarensa tadi, kalau belajar secara paksa itu nanti ujungnya tidak mood. Tetapi Bayu paksakan belajar itu bukan karena mood, tapi Bayu ingin belajar itu supaya ingin mendapat pengetahuan, tetapi Bayu ingin banget hindari yang namanya bully. Karena bully itu Bayu tidak suka, itu kata kalau di Makassar itu bombe. Bombe selamanya, dajjal, mata satu. Itu pernah Bayu bully, sampai di SMA pun bully. Ini sedih sekali. Sehingga Bayu belajarnya saja itu terganggu. Dan itu mempengaruhi psikologi Bayu. Namun alhamdulillah sampai perguruan tinggi negeri ini Bayu sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Walaupun Bayu nggak pernah ikut lomba, tapi belajar sudah lancar dan cukup. Sehingga Bayu waktu itu sempat lolos SNMPTN, diterima S1 di Universitas Salo Oleo, Fakultas Peternakan, jurusan peternakan. Itu Dek Clarensa. Kemudian yang ingin ditanyakan, kalau berbicara soal menyanyi ataupun nanti atau nanti sesuai keilmuan, apa harapan kamu untuk mengimplementasikannya? Karena ilmu dasar
ke ilmu terapan itu membutuhkan waktu panjang dan kompleks karena perguruan tinggi dan SMA itu, ini Bayu sampaikan nih kepada teman-teman yang hadir, itu beda. Tetapi dia sudah mengarah kepada ilmu konsentrasinya. Artinya konsentrasi itu sudah merujuk ke bidang-bidang mana yang sesuai dengan terapan itu. Mungkin kalau orang IPS menuju ke IPA, kemarin Bayu melihat teman-temannya Bayu itu dari alumni IPS bahkan ada yang sampai kejuruan teknik, lebih lagi komputer, itu itu belajar biologi dari dasar. Mengajar, saling menghargai mengajar dari berbagai jurusan IPA. Karena peternakan itu saintek, bukan soshum. Jadi pertanyaannya Clarensa, bagaimana caranya mengimplementasikan apa yang kamu cinta ini kepada perguruan tinggi nanti negeri ini, ya. Walaupun sebenarnya kamu masih kelas 2. Ya, supaya ini nanti ini ilmu dasar ini akan jadi dasar untuk menuju ke ilmu terapan. Itu pertanyaan dari Karen. Saya mohon maaf kalau pertanyaannya baik, panjang sekali deh. Kemudian ke pertanyaannya Faiz. Ini juga sama dengan Bayu itu waktu Bayu itu pernah main game PS1 dari awal mula. PS1 itu sangat Bayu suka, terutama yang paling Bayu suka itu bukan game senjata, bukan seperti sekarang Free Fire atau PUBG atau Mobile Legend. Bayu itu mainnya apa? Rally car, mobil balap, NASCAR, kemudian lupa Del Rey apa itu rally itu yang Bayu suka. Bayu suka sekali mobil-mobil dan otomotif. Nggak main kemana-mana, konsisten ke arah otomotif, bukan ke PUBG yang seperti PUBG Free Fire sekarang. Ya. Tetapi Bayu melihat bahwa saat ini banyak sih alumni dari berbagai tim e-sport itu ingin mengembangkan sayapnya melalui YouTube. Dan mereka itu tujuannya tak lain dan tak ayal adalah tujuan supaya mereka ini ingin menjunjung tinggi sportivitas, bukan hanya melalui langsung, tetapi bisa digital dengan cara yang menyenangkan dan sederhana. Ya. Nah, dengan YouTube ini juga bahwa di masa pandemi khususnya ini memberi banyak peluang kepada atlet YouTube, alumni atlet YouTube ini, atlet e-sport ini, agar YouTube mereka terus berkembang dengan cara bagaimana para subscriber ini bisa suka dengan game ini, bisa suka dengan game itu, bisa juga kepada game yang beragam. Ya, terus juga deh, ini Ayu melihat kemarin di berbagai artikel di medsos, bahkan sempat di-share di WA itu, bahwa kurikulum sekolah akan memasukkan e-sport. Ini luar biasa bagi Bayu juga secara pribadi. Karena pendidikan digital ini jangan hanya berfokus kepada e-sport saja. Ini e-sport boleh, karena ini prestasi bagus. Kamu Clarensa juga bagus. Tetapi yang perlu dilihat adalah pendidikan teknologi ini. Pendidikan teknologi pendidikan maksudnya itu jangan hanya selalu mengedepankan game ataupun aplikasi untuk menunjang pengetahuan atau menunjang pembelajaran, tetapi e-sport juga. Ya, karena di pendidikan keolahragaan itu dia sudah banyak yang menekuni berbagai olahraga yang sifatnya konvensional. Tetapi ada beberapa itu yang sudah beralih ke e-sport. Ya, mohon maaf, maksudnya yang bukan beralih ya, tetapi di masa pandemi ini khususnya itu sudah jadi kesukaan. Contohnya sepak bola mainnya PES sepak bola. Kemudian kemudian main game yang bola basket, sudah ada basket dan lain-lain lah. So pertanyaannya Bayu kepada Faiz begini. Seandainya ya jikalau nanti kamu bisa setelah lulus nanti itu akan ke depan ini akan ke depan itu kamu ke depan
setelah ini akan menyeimbangkan pendidikan dengan prestasi atau berfokus ke karir, ya. Karena dilihat dari prospek ini luar biasa. Sportivitas YouTube itu kalau kamu buka YouTube, kamu bisa buka channel digital tentang sport, yakin deh. Sama juga dengan Clarensa nanti, insya Allah bisa mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Itu saja, Adek. Mohon maaf pertanyaannya Bayu kepanjangan. Dan kalau nanti ada pertanyaan kurang paham, mungkin bisa diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bayu. Ya, silakan Rifda. Nggak usah disimpulkan ya. Mungkin langsung siapa dulu? Karensa dulu apa Faiz dulu? Bisa ditangkap pertanyaannya? Iya, bisa Ibu. Ya, mungkin untuk saya, menurut saya dari Bapak Bayu, pertanyaannya tadi kan apa harapan atau bagaimana implementasi saya terhadap prestasi yang saya sudah capai untuk masa depan saya nantinya, khususnya untuk kuliah ya. Baik ini khususnya untuk KSN yang saya sudah ikuti kimia. Implementasi saya ke depan, harapan saya dengan mengikuti KSN ini, saya dari dulu cita-citanya ingin jadi dokter ya. Semoga dengan pengalaman-pengalaman saya ikut lomba segala macam, khususnya bidang kimia ini, selanjutnya saya dapat menerapkan atau mengimplementasikannya sehingga nantinya setelah saya lulus SMA, saya bisa menjadi mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Indonesia. Cita-cita saya sih seperti begitu, atau tidak kalau memang misalnya ya, Tuhan berkehendak lain, saya juga bisa jadi analisis kesehatan dan lain sebagainya yang mungkin cocok untuk bidang kimia ini. Kalau untuk hobi menyanyi, menurut saya sih itu hanya sekedar hobi ya. Jadi mungkin kedepannya menyanyi ini kan hanya sekedar penghibur di kala hati merasa mungkin galau, sedih dan lain sebagainya. Ya, dengan hobi menyanyi ini ya pastinya menghibur banyak orang ya pastinya. Kalau dengan menyanyi ini sih untuk kedepannya sih hanya untuk menghibur orang. Dan juga kalau dipanggil di acara-acara, sampai sekarang sih juga masih dipanggil di acara-acara untuk mengisi lagu. Kemudian juga tidak hanya menampilkan lagu atau menyanyikan sebuah lagu, biasa juga dipanggil untuk jadi MC dan lain sebagainya. Itu sih dari Oke. saya. Nah, ini cita-citamu sama dengan cita-citanya Bayu. Kebetulan Bayu minatnya di teknologi pangan, kebetulan Bayu di peternakan, itu Bayu mengikuti acara-acara yang terkait dengan kesehatan. Itu Bayu sangat implement tentang bagaimana pemerintah sekarang ini sedang mengurangi angka stunting yang jumlah awalnya itu lebih tinggi, 35% tahun 2010, diturunkan jadi 24%. Dan itu ketua percepatan penurunan stunting itu yang ditunjuk oleh pemerintah adalah BKKBN. Ya, justru itu Bayu sangat berkeinginan banget kalau ada yang kalau bertahap-tahap lah punya penelitian tentang penurunan stunting ini yang terkait juga dengan masalah penyakit tidak menular ataupun penyakit yang menular itu sungguh menjadi keyakinan bahwa Bayu akan membuat usaha ataupun ataupun yang terkait dengan pangan ya untuk kesehatan, itu termasuk dietik, diabetik, kemudian penyakit kronik dan segala macam. Tapi Bayu bukan fokusnya kronik beneran, maksudnya kronik kesehatan beneran, tapi mungkin kepada teknologi pangan terkait integrated dengan kesehatan. Tapi secara profesi itu lebih jauh kalau untuk apa ya secara teknisnya seperti itu deh. Itu deh. Oke, Pak Bayu, kasihan ini adik-adik mungkin nggak ngerti yang
Agak nggak Ya, nyambung dengan nggak apa-apa, ya, tapi tapi jelaskan jadi aja kalau nggak wawasan apa-apa. ya. Sama juga Oke, Bayu dulu. kita Bayu tuh nggak sip, mengerti kalau oke. nggak mengerti. Mari kita gantian. Pak Bayu kita gantian ya. Ya silakan Rifda. Oke, untuk Faiz sudah simak pertanyaan yang tadi diberikan oleh Pak Bayu. Oke, kalau sudah siap, ayo silakan Faiz jawab pertanyaan dari Pak Bayu tadi. Ya, buat Pak Bayu, kalau saya sendiri kalau main game ini sebenarnya buat sampingan atau untuk hiburan lah, sebuah hiburan. Tapi Hiburan aja lama-lama, jago ya, iya, keren. iya, lama-lama semakin ke sini e-sport naik daun, terus lihat-lihat orang juga kayak hobi main game juga bisa menghasilkan uang. Dan saya kayak pikir, kan cita-cita saya juga polisi. Dan masih bingung mau fokus ke game atau ke ngetes-ngetes polisi begitu. Dan kalau buat kedepannya juga sih kayaknya tahun depan atau 2 tahun lagi paling kan gamenya mati atau sudah kadaluarsa lah. Dan saya kalau sampai sekarang saat ini latihan-latihan fisik, belajar-belajar buku SMA, belajar-belajar sekalian juga belajar kayak buka Google terus cara masuk-masuk polisi gimana, terus belajar apa, harus buat apa. Dan mungkin kayaknya tahun depan juga mau tes polisi. Kita doakan supaya lulus ya. Amin. Iya, Amin amin. deh, ya Allah. Ini luar biasa nih penjaga apa ya, benteng negara nih. PBN Amin. gitu. Nah, Dek, Iya, ini juga tanggapan Dek ya, mohon maaf Bu ya. Ini juga ya. Bayu seringkali kalau saat kemana-mana itu Bayu melihat mereka main Mobile Legend, mau main Free Fire atau PUBG, Bayu lihat itu, wih mantap banget nih mainnya. Wah, ini kayak seperti, wah ini daur ulangnya luar biasa, daur ulang yang apa ya, kayak berprestasi. Nah, ini bisa jadi keseharian atau kesenangan juga bagi Bayu juga pribadi supaya Bayu ke depan ini bisa walaupun Bayu tidak main e-sport, tidak main gamenya karena Bayu berhenti main game ini, walaupun Bayu terakhir main game itu pas S1 mau mendekati akhir, tapi Bayu sangat berharap ya semoga kesenangan ini ya bisa menjadi ladang untuk mencapai digital baru bagi negara kita. Oke. Semangat, Dek. Makasih Pak Bayu. Baik, kita gantian ya Pak Bayu ya. Ya. Baik, selanjutnya untuk Karen. Karen, apa pendapat Anda tentang pendidikan di Papua Barat? Sebaiknya itu seperti apa? Silakan Karen. Mohon maaf, sorry tadi mic-nya masih di mute. Nah, menurut saya pendidikan di Papua Barat itu sudah cukup baik, sudah cukup maju. Tapi akan tetapi kalau dibandingkan dengan pendidikan di luar Papua, khususnya kalau dibandingkan ya dengan Papua Barat dengan Jawa, pastinya di Jawa lebih berkembang pesat ya. Jadi harapannya untuk pendidikan di Papua Barat ini harus ada koordinasi antara guru dan siswa. Jika hanya guru yang berusaha untuk memajukan pendidikan di Papua Barat saja, itu akan susah ya. Jadi harus ada koordinasi atau kerjasama hubungan yang erat antara guru dan siswa yang ada di Papua Barat, sehingga apapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua Barat ini akan terlaksana dengan baik. Artinya begini, bahwa jika guru dengan para siswa giat atau terus berupaya memajukan dengan cara, misalnya siswa belajar dengan tekun, walaupun saat ini pandemi ya, di saat pandemi begini pembelajaran semua dilarikan ke online melalui aplikasi WhatsApp, Google Meet, dan segala macam aplikasi-aplikasi banyak sekali digunakan untuk belajar, untuk mendukung pembelajaran secara online. Diharapkan para siswa yang ada ini bukan bermalas-malasan karena keadaan sudah seperti begini, jadi sudah untuk tugas-tugas dan sekolah pasti
guru-guru berbaik hati karena kondisi seperti begini, jadi pasti ada kontribusi atau hal-hal yang lain yang bisa menjadi alasan untuk tetap malas. Tidak demikian ya. Seharusnya dengan kondisi yang sekarang lebih membuat kita semangat ya, para siswa-siswi yang ada yang seharusnya kita lebih semangat. Oh, karena kita sudah terbatas dengan apapun yang ada karena pandemi COVID-19 ini membuat semuanya menjadi susah, semuanya menjadi terbatas, itu seharusnya membuat motivasi yang membuat kita harus berpikir ke depan lebih maju. Wah, bagaimana memanfaatkan kesempatan di era pandemi seperti begini untuk tetap belajar dengan tekun. Nah, begitu juga dengan guru-guru. Pasti guru-guru juga kesusahan ya untuk menyampaikan materi, apalagi secara virtual ya. Menyampaikan materi secara online itu mungkin mengalami banyak sekali hambatan karena sudah terbiasa di sekolah, tatap muka, langsung menjelaskan dengan murid, oh ini begini-begini. Apalagi tentang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan hitung-menghitung ya, misalnya fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Itu kan pasti agak susah. Bukan agak susah, sebenarnya sudah susah kalau melalui virtual ya, apalagi di Zoom. Karena balik lagi kepada para siswa, ada yang mempunyai pemahaman yang cepat tangkap, dan ada juga yang tidak cepat untuk menangkap sesuatu yang diajar. Jadi harapan saya harus ada koordinasi antara guru dan siswa agar kedepannya pendidikan di Papua Barat ini semakin maju dan berkembang, sehingga menghasilkan generasi-generasi muda Papua yang hebat tentunya, dan bisa bersaing dengan generasi-generasi atau siswa-siswi yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Anak Papua pasti bisa kalau belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih, Karen. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru lain, yang lain? Atau Ibu Chandra? Bu Chandra, atau mau nanya lagi boleh untuk kedua narasumber kita? Ya, ini Bapak Ibu belum ada yang raise hand ya. Iya, ini pemaparan Karen ini ya dewasa banget gitu. Mungkin talk show materi tidak ada. Oke. Iya, mungkin Faiz, Karen, juga Arif dah. Mungkin dalam kacamata kalian itu sebenarnya yang disebut dengan sukses itu apa sih gitu? Ya, menurut kalian itu seperti apa? Itu dulu deh, nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Mungkin Faiz dulu boleh? Sukses itu apa sih dalam pemikiran kalian? Faiz, boleh Faiz dulu atau Karen dulu? Ya, sukses itu apa sih dalam pemikiran kalian, definisi sukses atau? Kalau definisi sukses menurut saya kayak intinya misalnya saya sudah kerja, intinya saya harus menggapai cita-cita yaitu menjadi polisi dan harus membuat orang tua bangga, dan tidak lupa juga cita-cita saya juga dari kecil yaitu membawa orang tua kaya atau Pada bagian itu kurang jelas ya, nge-lag ya. Iya, Ibu. Saya diulang Faiz tadi pas bagian apa? Cita-cita saya apa tadi? Kalau sebenarnya kan cita-cita saya menjadi polisi dan saya harus mengejarnya biar orang tua bangga karena dari kecil juga suka sama polisi. Terus untuk buat kata sukses itu menurut saya kayak harus membanggakan orang tua, yaitu buat mereka senang kayak mendapat uang dari kita selalu. Terus paling kayak bagaimana ya? Menurut saya menurut saya sendiri intinya saya harus membawa orang tua saya ke Arab yaitu ke Mekah dan harus naik haji dengan catatan itu uang pribadi saya. Waduh, itu ya mungkin ya kunci kesuksesan dari seorang Faiz. Iya, Ibu juga mengikuti YouTube kamu, jadi memang
cita-cita Faiz itu lebih ke ini ya, bagaimana membanggakan orang tua. Bentuknya ternyata diberikan Allah jalan untuk lewat game tadi. Kalau Karen sendiri gimana? Sukses itu apa sih? Ya baik Ibu, kalau menurut saya sih sukses itu adalah bagaimana kita mencapai titik keberhasilan kita, fokus terhadap tujuan yang kita sudah capai. Artinya bahwa keberhasilan yang ada itu bukan hanya terfokus untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi orang lain juga turut merasakannya. Jadi tidak berfokus kan, oh saya sudah sukses untuk diri saya sendiri. Kita tidak terfokus hanya untuk diri sendiri, untuk pribadi, tetapi juga bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Kesuksesan kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa turut membantu orang lain dalam kesuksesan kita. Artinya bahwa jika kita sudah sampai di titik puncak keberhasilan tujuan kita, misalnya contohnya ya, nanti setelah lulus, nanti misalnya ada yang jadi polisi, jadi dokter, dan segala macam, itu menurut saya sih sukses yang sebenarnya adalah ketika kita dapat membuat orang lain juga terbantu atas apa yang kita lakukan. Seperti begitu menurut saya. Rifda juga sama seperti itu atau beda? Ya, Ibu sama sih. Jadi sukses itu kan gimana kita dapat membantu atau menolong orang lain. Yang paling penting kita bisa membanggakan orang tua dengan terwujudnya cita-cita kita membantu orang lain dengan apa yang kita punya. Misalnya kalau di sekolah nih, tapi tidak terpaku ke apa namanya ulangan gitu. Kalau ulangan kan tidak mungkin kalau membantu kita masa bantu teman yang lain dalam kesusahan, apalagi kalau ujian. Seperti ulangan kayak SMA negeri kan sekarang masih ulangannya. Tidak seperti itu. Jadi sukses itu semata-mata tidak untuk kita saja, tapi untuk semua. Bagaimana kita menjadi manusia yang baik dengan berkualitas baik. Kan inti daripada sukses itu kan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Seperti itu, Ibu. Nah, keren banget sih jawaban kalian ini. Iya, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalian yang masih belasan ini, umur belasan, bisa punya pemikiran yang sangat dewasa. Oke, kalau itu sukses, maka kebalikan ya. Sebenarnya kita sebagai manusia, ini ya kok jadi ibu yang jadi wawancara kalian ya. Sebenarnya sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu guru di sini atau rekan-rekan Anda mungkin bertanya ya. Kita sebagai manusia itu kan pasti ada naik turun. Kayak tadi kan kalian bilang ada mood juga seperti itu. Pada saat kalian ada di titik bawah gitu, apakah itu putus asa, sedih, itu sebenarnya gimana sih kalian memaknainya? Karena dari sekian prestasi itu masa menang terus, ya kan? Pasti ada saat kalah. Nah, sebenarnya kalian memahaminya seperti apa dan ceritanya gimana menghandle itu? Oh, siapa duluan nih? Boleh? Rifda dulu boleh sebagai ketua OSIS. Bagaimana memimpin teman-teman di sekolah kan ketika Rifda menginstruksikan sesuatu terus teman-teman nggak respon, pasti sedih ya. Itu gimana? Ya, jadi kan hidup ini tidak selamanya tentang menang. Pasti ada juga yang tadi Ibu bilang, pasti kita ada titik yang paling bawah dan ada yang paling atas. Ya sebenarnya itu tuh untuk kita membuat kita tuh lebih belajar bagaimana kemampuan kita tuh sampai di mana. Sebenarnya itu bukan untuk kayak anak muda sekarang ya insecure. Kalau sudah gagal, jadi kayak sudah tidak pede lagi, tidak percaya diri lagi, jadi ya sudah ngestak saja ke situ sebenarnya tidak boleh. Jadi itu dijadikan sebagai pelajaran untuk bagaimana kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terus yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kayak kita banyak-banyak berdoa. Oh, jadi jangan sampai kita berusaha lupa doa ya. Itu barangkali dari itu. Jadi kita tadi tuh ada di titik yang terendah seperti begitu, Ibu. Ya sebenarnya kalau mau bicara soal OSIS di sekolah, ya memang ada tidak semuanya itu berjalan dengan lurus karena pertama kalau anggota-anggota OSIS saya di sekolah itu karena ada yang kayak kinerjanya tuh kurang baik istilahnya seperti itu ya. Jadi kayak saya minta tolong gini, kamu nanti kan kita ada mau buat event misalnya hari ulang tahun Kota Fafa kemarin.
Ya, saya minta tolong kita diskusi dong rapat bagaimana event kita untuk dalam rangka hari ulang tahun Kota Fafa. Terus ada yang respon, ada yang tidak respon. Jadi itu kan sebagai ujian juga untuk ketua OSIS gitu. Bagaimana menguji saya lebih sabar lagi, lebih amanahnya lagi gitu. Jadi apapun yang terjadi yang paling inti tuh ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, terus itu jadikan sebagai pelajaran motivasi kita untuk terus maju menciptakan generasi bangsa yang lebih baik lagi. Ya, itu saja dari saya, Ibu. Ya, ya Rifda, makasih. Oke, gimana Karen, sama atau berbeda? Baik Ibu, kalau dari saya sih sama ya. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak selalu berada di posisi yang paling atas ya. Pasti kita juga merasakan bagaimana kita hidup di dalam posisi yang mungkin bikin kita down, kecewa dan lain sebagainya. Seperti misalnya tidak lolos dalam lomba, kemudian tidak dihargai pendapatnya dan lain sebagainya kan itu suka duka ya di dalam kehidupan kita. Tidak selalu kita berada di atas. Kita juga harus turut merasakan apa yang seharusnya tidak enak begitu agar menjadi pelajaran atau menambah wawasan kita. Oh, selamanya hidup ini tidak berjalan seperti begitu, seperti apa yang kita mau. Nah, dari sini apa yang kita ambil? Dari sini kita ambil, oh kenapa yang lain bisa, saya tidak bisa. Nah, contohnya seperti begitu kan. Misalnya ada lomba, yang satunya ini dia bisa menjadi juara satu, kemudian contohnya saya tidak berhasil lolos, berarti saya harus lihat diri saya, oh berarti persiapan saya di mana yang kurang, di mana yang harus saya tingkatkan lagi. Jadi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah dengan keadaan, tetapi dengan keadaan yang di bawah atau saat kita down itu kita bisa belajar ya bagaimana kita harus lebih lagi di kesempatan yang akan datang. Mungkin kita harus mempersiapkan diri kita lebih baik lagi agar kelak diri kita siap dan kita bisa menjadi apa yang kita mau. Nah, itu juga tidak terlepas dari doa-doa yang kita panjatkan. Sebagai umat yang beragama dan percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, kita jangan lupa untuk melandasi semuanya itu dengan Tuhan. Artinya bahwa kita jangan lupa berdoa, selalu mengasihi dan menghormati orang lain agar hidup kita ini selalu aman dan damai. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, ada kemiripan ya. Oke. Baik, Faiz. Ya Ibu, mohon maaf boleh bisa diulang pertanyaannya. Apa tadi ya? Oh, kalau misalnya kan kamu kan selama ini terlibat dalam lomba-lomba gitu kan. Kan tidak selamanya menang terus atau menang terus. Nah, ketika misalnya pada titik terbawa, Ada yang kalah juga, Pak. gimana sih mensiasati, memanage perasaanmu, jiwamu supaya mau terus tetap berprestasi? Kalau saya di tim juga kan sebagai kapten, dan tadi juga sempat main Piala Presiden yang lewat Piala Presiden terbuka, dan barusan juga kalah tadi sore. Dan saya selalu menyemangati teman-teman agar biar besok-besok kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu fokus dan latihan-latihan. Dan juga buat kayak kemarin-kemarin juga sempat kalah di Asia Play-ins, yaitu pas mewakili Indonesia sih, tidak lolos ke grand final. Dan intinya kayak ada satu kata yaitu doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Gimana nih, keren nih quote-nya. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Itu dari mana? Itu quote penemuanmu atau siapa? Penemuan sendiri. Oke, nanti ini ya Faiz buat terus di bawahnya ini. Alhamdulillah, keren banget Faiz. Ya, itu mungkin dari Ibu dulu. Rifda itu di kolom chat
ada pertanyaan silakan. Ibu tidak akan mendominasi. Sebenarnya banyak banget yang ingin Ibu tanyakan. Waktu kita masih 23 menit lagi ya. Silakan dibacakan Rifda. Tadi selesainya jam berapa Faiz lombanya? Lombanya selesai 4:30 Setengah 5. WIT. Berarti masih capek ya. Itu Iya. lawannya se-Indonesia berapa orang? Lawannya seluruh Indonesia, tepatnya ada 12 tim, satu tim terdiri dari 5 orang. Jadi total 50-an lebih. Oke. Iya, sebenarnya banyak pertanyaan, banyak tanya sih. Rifda, Ya, Ibu. Ya. ya ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, tapi ada 2 ya. Tidak ada yang raise hand ya, belum ada ya. Silakan dibaca, mungkin nanti ditujukannya ke siapa, apakah ke kalian atau ke Ibu, nanti kita gantian. Ada pertanyaan dari NGISOM. Izin bertanya dalam hal-hal apa yang harus perhatikan mungkin dalam menyiapkan diri sebagai generasi dalam menghadapi milenial khususnya di Papua Barat. Karen sama Faiz, siapa yang mau menjawab? Silahkan langsung saja mikrofonnya dinyalakan. Tapi di situ ini dari Pak Ngisom ya. Kalau Ibu lihat, Ibu baca ini. Mohon maaf, namanya salah, mohon maaf. Ya silakan sumber yang mau bertanya, menjawab, silakan mikrofonnya diaktifkan. Iya, mungkin perlu ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir. Ini narasumbernya adalah anak-anak ya, para peserta didik kita. Jadi kalau misalnya di sini dalam menghadapi milenial itu berarti sebenarnya bukan menghadapi milenial ya. Mungkin bisa kita ubah pertanyaannya. Kalian sebagai generasi milenial Papua Barat itu melihat masa depan kalian itu seperti apa dan kira-kira yang kalian persiapkan itu apa saja untuk menyongsong masa depan kalian. Mungkin kita ubahnya seperti itu. Nanti kalau yang menghadapi itu nanti biar Ibu yang jawab. Nah, ya, apakah cukup gitu ya? Apakah cukup yang kalian lakukan hari ini dan yang kalian lakukan di sekolah itu untuk mencapai masa depan Anda? Seperti itu. Boleh Faiz dulu, boleh Karen dulu, ya. Tapi optimisme sebenarnya sudah Ibu tangkap ya dari apa yang kalian paparkan, ya ketika paham makna sukses dan ketika berada di bawah juga kalian sudah punya senjatanya. Bahkan tadi sudah ada quote dari Faiz, kayaknya itu cocok juga untuk kita semua. Bayangkan ya seorang Faiz dari sekian pengalamannya bisa menemukan itu nggak mudah. Mungkin para bapak ibu guru yang sudah berkecimpung lama dalam profesinya masing-masing mungkin juga belum bisa melahirkan quote-quote dari pengalamannya, tapi ibu mengapresiasi tadi Faiz menemukan itu pada saat menyemangati timnya karena dia adalah kapten. Ini keren banget. Dari game itu kan dari dunia maya ya, tapi ketika dari dunia maya itu dia dapat sesuatu untuk diterapkan di dunia nyata itu keren banget. Ya, Ibu ulang lagi ya. Apa sih persiapan kalian sebagai generasi milenial? Atau kalian ngerasa nggak sih sebagai milenial yang dengan tantangan masa depan yang tidak ringan? Boleh. Siapa duluan? Silakan Rida atur. Langsung saja Faiz sama Karen, kalau yang mau menjawab duluan ya silakan mikrofonnya diaktifkan. Ya. Ada gangguan kah? Ya, mungkin dari saya, Ibu. Hal-hal yang harus saya perhatikan untuk persiapkan untuk masa depan saya, ya, Ibu. Begitu ya pertanyaannya. Iya. Oke. Hal-hal yang diperhatikan atau dipersiapkan bagi saya saat sekarang ini yang pertama yaitu adalah belajar ya.
Belajar dengan tekun, artinya bahwa belajar tidak hanya di saat sekolah atau di saat jam pelajaran saja, karena belajar itu setiap saat ya dalam kehidupan kita ini, dari kita lahir hingga nanti kita mati atau meninggal dunia, kita selalu mengalami pembelajaran dalam kehidupan ini. Jadi pembelajaran tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama, belajar dengan tekun. Kemudian fokus pada tujuan dan cita-cita kita. Jadi dari sekarang kita harus fokus ya, untuk apa, oh saya harus jadi apa ke depan, itu kita harus persiapkan dari sekarang. Jadi belajar apa-apa yang perlu dipersiapkan, kita harus sudah tahu. Karena di saat-saat sekarang ini, di saat kita sudah beranjak ya, misalnya saya sudah kelas 2 SMA. Nah, di sini saya harus mampu untuk berpikir ke depan, berpikir kritis bagaimana hal-hal apa saja yang akan saya persiapkan. Misalnya saya mau masuk dokter. Nah, di situ hal-hal apa saya yang harus saya persiapkan. Saya harus belajar apa-apa, materi apa, dan segala macam. Terkait universitas yang ada, syarat-syaratnya apa saja yang harus saya siapkan. Itu mungkin khususnya ya untuk cita-cita atau impian yang akan kita wujudkan. Kemudian tidak kalah penting juga dengan doa ya. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus mengandaskan itu dengan doa. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah berencana segala macam, tetapi jika kita tidak berdoa atau kita tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka itu semua akan percuma. Jadi dengan belajar, di samping itu juga kita harus berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan seperti yang tadi juga Rifda sudah bilang, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga yang terakhir, di samping kita belajar, berdoa, kita juga harus aktif dalam berbagai organisasi. Di situ pentingnya kita mengikuti organisasi adalah dengan di mana organisasi itu mengajarkan kita untuk apa? Pertama, kepemimpinan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Nah, dari organisasi-organisasi yang kita ikut, bahwa kita akan belajar, oh sosok pemimpin tuh seperti begini, sosok pemimpin yang baik seperti begini. Oh, disiplin tuh ternyata hidupnya seperti begini. Karena orang yang sukses adalah orang yang hidupnya disiplin. Ya, menurut saya. Jadi kita harus menambah pengalaman. Jadi selain masuk dalam organisasi-organisasi yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, kita juga harus turut berpartisipasi atau aktif dalam lomba-lomba yang sekolah selenggarakan. Bukan hanya dari sekolah, dari luar juga ya, kita harus turut aktif agar kemampuan kita itu ikut terasah. Oh, kita bisa mengetahui, oh yang lain punya kemampuan seperti begini, saya seperti begini. Akhirnya kita bisa tahu bahwa oh dengan begini saya harus belajar seperti begini agar saya bisa menjadi seperti begini. Contohnya seperti begitu. Itu menurut saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari yang lain, saya berikan kesempatan. Mungkin bisa disambung lagi, Karen. Di sini tadi ada pertanyaan, oke, kalian menyiapkannya seperti itu. Adakah figur inspiratif ya? Kalau tadi kan Faiz sudah menyampaikan ada kakak. Di sini apakah figur itu salah satunya adalah guru Anda atau bagaimana? Atau apakah figur itu penting bagi kalian sebagai model ya untuk meningkatkan kualitas diri kalian, terutama guru? Kalau menurut saya sih, ini kan pertanyaannya untuk guru ya Ibu. Kalau guru di sekolah yang menjadi guru inspiratif ya untuk saya, itu adalah Wakasek Kurikulum, Ibu Eka ya. Bu Eka, oke. Bu Eka ada nggak ya? Beliau sibuk banget. Iya. Kerennya gimana? Kali Ibu karena di setiap ada, maksudnya Ibu tuh bagaimana ya, sosok wanita yang tangguh dan kuat. Jadi kita tidak melihat karena oh dia perempuan jadi dia tidak bisa. Tapi saya melihat bahwa sosok Ibu nih, Ibu sangat hebat ya. Di setiap segala aktivitas atau kegiatan yang ada, Ibu selalu berpartisipasi. Jadi di sini saya tekankan bahwa perempuan sebenarnya itu jangan dianggap biasa saja, karena perempuan itu dapat menjadi sosok yang luar biasa tentunya, seperti sosok ibu. Sosok ibu guru yang ada di SMA saya itu Ibu Eka ya.
Ibu ini sangat terampil, ulet, cara kerjanya sangat cepat, Ibu. Jadi saya sangat, bangga dan juga sangat-sangat menginspirasikan Ibu ini. Jadi saya melihat bahwa, oh sosoknya Ibu seperti begini, saya pengen juga jadi seperti Ibu, Iya, cakap dalam segala hal, terampil siap. dalam segala hal, seperti Iya, begitu. betul. Ibu Iya Eka juga Ibu sangat kenal, cukup kenal karena waktu itu kan Ibu berkegiatan di SMA 1 Manokwari. iya Itu kerjanya luar biasa. Saat itu apa ya? Ada kekurangan, jadi tidak ada yang jadi baca doa, ada yang tidak ada yang MC. Itu dia semuanya dilakukan, iya ada gila nih. Sampai konsumsi aja kayak ya iya, ampun. Itu iya, yang mungkin sampai ini aja, "Bu nggak apa-apa, Ibu nggak kasih tapi ini, udah yang penting, apa, iya jalan semuanya." Dan betul-betul Ibu Lucy sebagai Ibu Kepala Sekolah juga sangat mengandalkan beliau. iya Oke, berarti figur penting ya, sehingga mudah iya. kita mencontoh. Baik, Faiz mau menambahkan, selain tadi Kakak Anda ya, jadi figur yang dekat untuk kamu contoh, itu adakah figur yang lain, Faiz? Kalau ya Ibu, kalau figur yang lain kayaknya sudah tidak ada sih, cuman kakak seorang. Oke. Dan kalau untuk kedepannya kan cita-cita saya ingin polisi, tapi saya ingin tetap fokus pada pilihan saya yaitu gamers dan tidak luput juga tetap selalu belajar maupun di sekolah maupun di luar selalu kayak bersosialisasi lah inilah. Dan kalau target kedepannya sih intinya pengen jadi orang yang bermanfaat bagi semua orang. Oke, alhamdulillah. Baik, semoga apa yang kalian bertiga impikan itu dari awal sampai akhir tuh semuanya bikin ibu ini ya bangga gitu. Jadi sebenarnya Papua Barat itu punya kalian bertiga yang luar biasa menempatkan Tuhan, orang tua dan menjadi orang yang bermanfaat itu benar-benar percayalah masa depan itu berarti bisa Anda warnai dengan sebagai pribadi yang positif. Oke, adakah yang lain? Baik, Rifda, gimana? Masih ada pertanyaan? Belum ada yang raise hand? Kita masih punya 10 menit. Rifda, halo? Iya. Halo Ibu. Iya, ada pertanyaan lagi nggak buat Faiz? Sebenarnya apa ya? Dari kapan ya Ibu menghubungi Faiz ya untuk diwawancarai? Mungkin Ibu ingin bertanya, ya bertanya juga kepada kalian semua, terutama mungkin Faiz ya. Itu game kalau di kalangan guru maupun orang tua itu game itu kan berkonotasi negatif. Ya, jadi pokoknya asal pegang HP terus anak-anak main game tuh udah aja. Ini game aja gini gini gini. Jadi pemikiran kami orang tua apalagi ya mungkin kami orang tua itu ya nggak ngerti lah apa itu game-game itu. Khawatir sebenarnya bahwa kalian lebih banyak tersita waktunya, kemudian lupa belajar dengan game itu. Nah, di satu sisi Faiz malah menekuni itu sebagai salah satu yang dicintai dan bahkan ikut lomba dan menang. Ini gimana Faiz? Sebenarnya game itu menurut kamu positifnya tuh di mana sih? Itu penasaran sekali sampai hari ini. Bisa Ya Ibu, cerita Faiz? kalau buat sisi positif kan ini media online atau disebut game online juga. Kita bisa belajar bersosialisasi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Tepatnya juga teman saya ada di Aceh, Sulawesi, Jakarta, Kalimantan, Sumatera. Dan saya belajar kecil-kecil sama mereka itu bahasa mereka. Oh gitu. Oke, bahasa Iya. terutama. Terus, Mm-mm. oke. Nah, Apalagi? bahasa dan kita juga sama teman-teman kan ada buat grup.
dan saling berbagai pengalaman, tanya-tanya tempat rekreasi. Dan kemarin juga sempat ada teman datang di Fakfak buat berkreasi juga. Dan saya kayak mempromosikan lah budaya-budaya Fakfak begini, tempat-tempat wisata begini. Dari mana itu yang datang? Dari Makassar, Oh gitu, itu biaya sendiri atau? biaya sendiri. Oh, hebat, hebat, hebat. Sampai penasaran ya, berarti kamu jadi duta pariwisata juga oke nih, gitu. Oh, jadi dibalik apa, di balik apa, aktivitas kalian ngegame itu justru malah merindukan ini ya, jalan-jalan gitu. Ada rasa Hmm. bosan nggak sih pada saat ini? Pada saat kalian ngegame gitu? Kalau rasa bosan pasti ada. Soalnya kan kita sudah bermain game ini kurang lama 3 tahun. Sam- Mhm. Saya 3 tahun, dan paling kalau buat saya main game kalau satu hari itu ada paling cuma 4 jam, 6 jam, dan kalau kadang satu hari juga kadang tidak main, dan tergantung mood saja. Iya, iya, iya. Karena memang tuntutannya itu main itu sudah ini ya lebih ke bukan menghibur lagi karena memang ada Hmm. tuntutan kamu untuk menang. Oke, satu lagi sebenarnya pertanyaan ibu tuh lebih ke ini deh. Hmm, apa ya? Game itu sebenarnya positifnya itu apa? Mungkin di balik konten ya, konten dari game itu kan apalagi apa ada fire gitu apa tidak ada unsur kekerasan di sana yang mempengaruhi kalian gitu. Kalau sisi negatif paling kayaknya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Paling hampir semua positif karena bisa bersosialisasi juga, dan bisa kayak latihan tangan, latihan mata biar tidak kaku-kaku. Terus juga kan ini game online, bisa juga ini kalau game Free Fire ini main otak, jadi bisa belajar buat buat strategi itu bagaimana, dan intinya kayak adu-adu otak lah sama lawan-lawan. Sebenarnya tantangannya apa sih di game itu sehingga apa bagi Faiz itu melatih otak Faiz gitu. Apa aja sih Eh, tantangannya di situ? Karena ibu nggak tahu. Kalau kalau tantangan sendiri untuk bermain game, kan ini gamenya versi Battle Royale. Siapa yang hidup terakhir dia yang akan menang. Dan itu pun selalu membuat berbagai cara lah sampai hidup terakhir. Dan harus adu-adu otak sama teman, lawan, sama otak sendiri. Siapa yang harus sampai hidup terakhir. Soalnya kalau hidup terakhir bisa dibilang juga raja dalam game. Oh gitu. Nah, oke. Sebenarnya menarik sih. Ada nggak misalnya logika game yang membantu Faiz dalam kehidupan nyata? Kan kan game itu ngajarin Faiz untuk berlatih otak ya, jadi lebih apa, ada tantangan yang kemudian mungkin kayak catur juga ya, jadi ada tantangan-tantangan, ya di matematika juga, jadi semua mata pelajaran sebenarnya memberikan tantangan dan pada intinya kan sebenarnya memberikan kita itu pengalaman belajar untuk hidup. Nah, melalui game itu kan tadi Faiz cerita ada banyak yang bisa dipelajari. Nah, pertanyaan Ibu adalah, selama ini ada nggak sih logika di game itu yang membantu Faiz dalam kehidupan sehari-hari? Kalau logika sih kayaknya ada, tapi kurang tahu juga kayak logika seperti apa, Bu. Iya, Intinya banyak lah. ya, misalnya ya dalam menghadapi, karena Ibu juga nggak tahu game, jadi tadi kan misalkan Faiz katanya ngatur strategi apa segala macam. Nah, ada nggak situasi di dunia nyata yang ternyata kepake nih gitu, strategi yang di game itu pada saat kamu menghadapi tantangan di dunia yang sebenarnya? Atau Sebenarnya bingung dengan pertanyaan Ibu? bingung bingung sih, Bu. Oke.
Ya nggak apa-apa deh. Sebenarnya penasaran Ibu tuh di situ, karena Ibu punya anak sendiri kan, 2 anak laki-laki Ibu juga suka main game dan sekarang ada yang di Akpol, Faiz. Jadi nanti bisa juga Faiz bisa tanya-tanya sama Kakak Nifan, dia tingkat 3 di Akpol. Itu juga dan Ibu kalau jalan-jalan ke bukan jalan-jalan, lagi ada urusan ke Polres itu, polisi-polisi di sana tuh suka main game. Jadi, jadi Ibu berpendapat atau memikirkan mungkin ada sisi positif di balik game itu yang membantu kalian anak-anak milenial ini untuk bisa apa namanya belajar logika di dunia maya untuk diterapkan di dunia nyata. Tuh, itu sih penasarannya. Tapi intinya kamu happy ya main game? Happy. Iya, ya, happy sekali, Pak. Terus suatu saat kalau misalnya masa game itu berakhir, apa mau belajar game yang baru atau enggak? Atau mau pindah ke belajar apa namanya? Sudah aja mau stop. Oh ya, kalau game kan ini kayak buat sampingan nih Bu. Jadi paling saya mengejar cita-cita jadi polisi saja. Oke, Hmm. mudah-mudahan Bi- ini ya. Karena ya, Ibu melihat ya. apa di tantangan di dunia kepolisian itu kan cybercrime, ya kan? Jadi mungkin Ibu doakan kepolisian kita dengan kehadiran Faiz. Kalau tidak salah di kepolisian juga ada ini ya jalur khusus. Kalau siapa yang punya penghargaan seperti itu diberikan apa kesempatan untuk bisa menjadi anggota polisian. Siapa tahu dengan hadirnya Faiz di dunia kepolisian nanti bisa membantu berantas gitu ya karena logika jadi orang-orang jahat itu yang menggunakan cyber ya untuk kejahatan bisa. Yang meretas-meretas gitu juga kan pasti pintar-pintar nge-game tuh ya, Faiz ya. Oke, kok jadi ibu sih, Rifda? Baik, ini sudah 1 menit, sudah hampir habis ini Rifda, halo? Rifda. Halo Ibu. Iya, ini kita Iya, sudah halo. sudah berakhir kegiatan kita 19.30 di WIB di Anda kan pukul ini ya, setengah 10. Sudah berakhir, mungkin apa nih? Mau ditutup dengan apa? Closing statement kah? Atau karena Ibu melihat belum ada yang bertanya dan mungkin menikmati ya, menikmati dan menghikmati apa yang kalian sampaikan, silakan ditutup saja kegiatannya. Oke. Oke, terima kasih untuk Karen dan Faiz. Keduanya sangat-sangat berprestasi. Semoga selamanya menginspirasi yang lain ya. Karena saya juga terinspirasi dari Karen. Luar biasa dari umur 4 tahun. Masya Allah, sudah banyak. Terima kasih juga untuk Pak Bayu. Saya juga sedikit termotivasi dari Pak Bayu. Terima kasih banyak Pak Bayu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir, yang sudah bergabung di dalam webinar kita kali ini. Lain waktu. Ya, mungkin disilahkan Karen dengan Faiz untuk memberikan closing statement masing-masing. Ya, boleh silakan Karen dan Faiz. Ya, apa yang ingin kalian sampaikan? Sebenarnya ini mungkin bisa diulang ya, karena ini Hari Guru, gitu ya. Jadi mungkin closing statement-nya adalah kalian bertiga apa yang ingin kalian sampaikan kepada kami guru-guru supaya menjadi guru yang bisa menjadi guru-guru yang memang membantu mewujudkan mimpi kalian. Oke, silakan diulangi Rifda, Karen juga Faiz ya.
apa yang ingin kalian sampaikan, baik pada kami guru-guru sekolah, juga teman-teman Anda. Silakan. Ya, mungkin kalau dari saya, yang akan saya sampaikan untuk guru-guru yang ada, khususnya untuk Ikatan Guru Indonesia bagian Papua Barat dan seluruhnya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa, kemudian juga atas tenaga, materi yang sudah dikeluarkan untuk membantu kami selama proses pembelajaran yang ada, yang dari dulu yang sebelum pandemi hingga sekarang sudah pandemi. Nah, guru-guru yang ada, saya sangat mengucapkan terima kasih. Saya sangat bangga memiliki guru-guru yang hebat karena di tengah-tengah kondisi pandemi seperti begini, guru-guru yang ada tidak menyerah begitu, saya tidak putus asa sampai kepada keadaan yang seperti begini, tapi guru-guru mencari jalan yang terbaik untuk bagaimana para siswanya dapat belajar, dapat mengembangkan mutu, dapat mengembangkan kemampuannya, yaitu salah satunya dengan melakukan pembelajaran online yang terbatas. Walaupun terbatas, guru-guru adalah guru-guru yang sangat hebat ya. Saya sangat bangga memiliki guru-guru yang sangat hebat tentunya karena di saat pandemi seperti begini, pembelajaran dilakukan secara online, itu sangat susah, sangat sulit tentunya bagi guru-guru. Karena semuanya dilarikan kepada aplikasi-aplikasi yang ada, kemudian dari penyampaian materi. Sangat hebat sekali guru-guru yang sekarang ini menjalani hal-hal tersulit untuk membantu para siswa, anak didiknya untuk menuju kesuksesan nantinya. Saya sangat berterima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan pada kami siswa-siswi selama ini. Sekian dari saya. Terima kasih, karena semoga nanti bisa didengar oleh khususnya guru-guru SMA 1 Manokwari ya. Ya. Oke, Pak Is, gimana? Ada pesan-pesan untuk kami? Ya, kalau untuk Ibu Guru, buat tepatnya Ibu Guru SMA Negeri 1 Fakfak, terima kasih telah sabar mendidik saya dan juga teman-teman saya yang berada di SMA Negeri 1 Fakfak, yang tak pernah lelah juga membagikan ilmu mereka kepada kami, dan karena mereka kami bisa membuka jendela dunia. Karena ilmu yang mereka berikan sangatlah bermanfaat buat masa depan kami dan hadiah yang paling indah buat kami. Dan terima kasih Ibu Guru di seluruh Indonesia dan tepatnya juga di SMA Negeri 1 Fakfak. Jadi terharu. Oke, Rifda? Ya, baik. Rifda, ada yang lagi mau disampaikan? Oke, karena waktunya sudah habis dan sebenarnya Ibu yang meminta maaf ya karena besok kalian masih harus mengikuti PAS, penilaian akhir semester. Mungkin dari Ibu sendiri sebagai yang punya hajat ya, yang mengundang kalian sebagai orang yang mungkin paling berbahagia karena apa yang Ibu niatkan pada malam hari ini terlaksana, menghadirkan wakil-wakil dari siswa-siswi berprestasi Papua Barat. Sebenarnya tujuan Ibu adalah untuk memberikan semangat ya kepada kita semua bahwa walaupun kita ini di timur, di Indonesia bagian timur, itu yang harus diingat adalah tidak ada kata untuk merasa pesimis, tapi kita harus optimis. Dengan memiliki putra-putri siswa-siswi yang berprestasi, yang memiliki semangat, yang mencintai orang tuanya, yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa dalam segala aktivitasnya. Kemudian yang sekarang sudah bisa meniti masa depan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, itu sebenarnya sudah
sudah merasa menjadi satu hadiah bagi kita semua sebagai guru, merasa sedikit tenang bahwa dari sejumlah masalah yang dihadapi setiap hari di sekolah itu kehadiran kalian menjadi oase ya, menjadi penyemangat juga bahwa Papua Barat bisa maju melalui kalian. Mungkin gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Arinda dimanapun berada. Seperti tadi kata Faiz ya, doa tanpa usaha itu ngomong, usaha tanpa doa itu sombong. Itu keren banget. Ya, sukses Faiz ya. Salam untuk ayah ibu kalian, ayah ibu Rifda, ayah ibu Karen, dan Faiz. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, keluarga Anda maupun seluruh yang nanti akan menyimak. Karena ini di YouTube akan tersimpan, berarti insya Allah menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu juga yang hadir. Mohon maaf dari kami. Ibu Lydia, terima kasih. Kru Kaswari, terima kasih juga kepada Ibu Kumi sebagai Kuncen Sadar dan Direktorat SMK yang memiliki room, dan Bapak Ibu guru yang mengizinkan anak-anak untuk hadir di sini, dan juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang ikut mendukung secara tidak langsung. Jadi kami bukan sekian sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, terima kasih. Iya, Bapak Ibu yang masih belum presensi silakan. Iya, yang sudah boleh meninggalkan room. Baik. Rifda, terima kasih. Faiz, terima kasih. Karen, terima kasih. Ya, Ibu. Malam, Ibu. Iya, semoga sukses Ya, ya makasih, PAS. Bu. Salam buat Bu Ya. Eka. Bu Ya, Eka Ibu. kalau dengar pasti senang banget. Makasih Bu Chandra, Pak Bayu. Izin pamit. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin pamit Ibu dan semuanya. Ya, Rifda, selamat belajar untuk besok. Ya, Bapak Ibu, kami masih menunggu